semuanya, perkenalkan kami dari Kelompok 2 Mata Kuliah Farmasi Masyarakat akan mempersembahkan video tentang komunikasi dengan pasien pediatri atau pasien anak. Selamat menyaksikan. Selamat malam, sebelumnya perkenalkan nama saya Astia Mutia selaku apoteker yang bertugas pada malam hari ini. Apa ada yang bisa saya bantu? Oh ya, ini Mbak, saya mau nebus resep untuk anak saya ini Mbak. Oh iya, saya lihat dulu ya Pak. Ya, Sebelumnya Bapak tadi dari dokter Ana ya Pak? ya betul. Namanya, nama anaknya atas nama Yati Irfan. Ya, Usianya 5 tahun. Oh baik, ini saya siapkan dulu, ini nomor antriannya ya Pak. Silahkan ditunggu. Apoteker kemudian menyerahkan resep kepada TTK. TTK menyiapkan obatnya dan menyerahkan kepada asisten apoteker. Asisten apoteker mengecek kembali obatnya dan menyerahkan kepada pasien. Asisten apoteker meminta waktu pasien untuk menyampaikan informasi obat dan mengarahkan pasien menuju ruang konseling. Nomor antrian 1. ya saya. Ini sudah lihat ya Pak. Tadi apa benar pasiennya atas nama Yati Irfan umur 5 tahun Iya benar. dari dokter Ana? Benar. Baik, sebelumnya saya izin meminta waktunya sebentar ya Bapak untuk menginformasikan obat ini. Apakah Bapaknya bersedia? Lama nggak? Sebentar saja Pak. Boleh deh. Baik, Bapak silakan bawa obatnya ke ruangan sebelah sana untuk konsultasinya ya Pak. Ya, baik. Ya, Mari, silakan duduk. ya baik. Tadi dari asisten apoteker ya? Ya, ini tanya obat. Berarti ini obatnya. Baik, ini tadi pasien atas nama Yati usia 5 tahun ya Pak? Ya benar. Baik, sebelumnya saya tanya dulu ya. Sebelumnya, Bapak kan dari dokter Ana. Ya. Apakah pernah sebelumnya itu mengonsumsi obat ini atau baru pertama kali Pak? Anak saya kan pernah minum obat itu habis itu. Oh iya, waktu sama dokter Ana apakah dijelaskan mengenai penyakit yang diderita anak Bapak? Oh ya ada sih, kata dokter Ana bilangnya anak saya ini udah infeksi parah gitu, jadi dia dikasih antibiotik gitu Pak. Oh iya, benar aja ya resepnya. Lalu untuk cara penggunaan antibiotik ini apakah sudah dijelaskan oleh dokter Ana? Nggak ada sih. Oh baik, untuk anak Bapak sendiri sebelumnya ada riwayat penyakit atau riwayat alergi obat nggak Pak? Setahu saya selama ini nggak ada sih Mbak. Baik, saya jelaskan sedikit ya Pak mengenai obat yang Bapak tebus. Baik Bapak, saya jelaskan dulu ya mengenai obat yang Bapak tebus. Tadi Bapak mendapatkan 2 obat, yaitu antibiotik untuk mengatasi infeksi berat yang diderita anak Bapak. Saya jelaskan mengenai cara penggunaannya Pak. Nanti ini merupakan obat sirup kering. Nanti sampai rumah Bapak isi dengan air minum hingga tanda batas ini ya Pak, sudah ada tandanya. Nah, untuk meminumnya itu 2 kali sehari sebanyak 1 sendok makan. Nanti dituang saja hingga tanda batas ini apa yang tulisan 5 ml. Nah, obat ini wajib dihabiskan. Nah, penggunaan obat ini diminum itu setelah makan. Bapak, ini nanti anaknya harus meminum sesuai dosis ya Pak. Dan ini sudah saya tuliskan di sini agar mempermudah Bapak untuk mengingatkan anak Bapak minumnya nanti. Apabila Bapak tidak sesuai dosis, takutnya akan menimbulkan efek samping yang terdapat dalam obat ini. Efek sampingnya itu berupa bisa reaksi alergi atau gangguan pencernaan. Nah, untuk penyimpanan obatnya disarankan itu dihindarkan dari terik matahari dan di tempat yang sejuk. Kemudian apabila Bapak mempunyai kotak P3K, simpan saja di tempat kotak P3K. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Jadi gini Mbak, anak saya ini kan susah minum obatnya, untuk dibilangnya itu susah banget itu. Jadi nggak mau minum obat sama sekali. Nah, dia ini bilangnya obatnya itu pahit katanya. Gimana ya Mbak? Nggak mau, nggak suka obat. Nah, Nayapi tahu nggak sama Power Rangers? Tahu, saya suka Power Ranger. Apalagi yang warna merah, selalu menang kamu. Nah, Nayapi kan sekarang lagi sakit. Nah, untuk kuat seperti Power Rangers, Nayapi harus minum obat dulu. Obatnya ini nanti membunuh bakteri jahat yang ada di tubuh Nayapi. Mau nggak? Tapi kan obatnya pahit, nggak mau. Nah, obatnya ini bisa diminum dengan madu. Tapi setelah minum obat, baru Nayapi minum madu biar pahitnya hilang. Kalau sama es krim bisa. Pak, Nayapi suka makanan manis ya? Tapi untuk sekarang kan Nayapi masih sakit, jadi belum boleh minum es krim. Sebagai gantinya kakak punya ini. Nayapi bisa makan ini setelah minum obat. Nayapi mau nggak? Mau.
Nah Bapak, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Oke, baik Mbak, ini kan 2 botol ini harus dihabiskan ya. Iya. Misalkan nih anak saya ini nih sudah sembuh, sedangkan masih ada 1 botol lagi, apakah boleh disimpan? Oh, tidak boleh ya Bapak, karena ini sudah diresepkannya tadi untuk 2 botol dan itu harus dihabiskan keduanya. Nah, jadi setelah Bapak pulang ini kan 1 botol pertamanya sudah Bapak larutkan untuk diminumkan ke anaknya. Nah, nanti kalau botol ini sudah mau habis, baru Bapak gunakan botol yang kedua ya Pak. Nah, itu untuk mengurangi resiko kerusakan obat. Nah, untuk diminumnya itu karena ini antibiotik harus sangat teratur. Jadi misalkan hari ini anak Bapak minum jam 6 pagi, selanjutnya itu harus diminum jam 6 sore lagi ya Pak. Dan ini sangat wajib untuk dihabiskan agar tidak terjadi resistensi antibakteri. Nah, resistensi bakteri itu maksudnya adalah bisa saja anak Bapak itu terlihat sudah sembuh, padahal bakteri yang ada di dalam tubuhnya itu masih ada. Jadi sangat saya sarankan itu untuk dihabiskan Pak. Wah, baik kalau gitu Mbak. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Sudah cukup jelas Mbak. Baik Bapak, untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi, apakah saya bisa minta tolong kepada Bapak untuk mengulangi apa yang sudah saya sampaikan tadi? Boleh Mbak, jadi ini obat ini kan tadi karena ini sirup kering harus dilarutkan terlebih dahulu hingga tanda batas dengan air minum biasa. Kemudian obatnya ini diminumnya harus dikocok terlebih dahulu sebelum minum, kemudian diminum setiap 2 kali sehari setiap 12 jam setelah makan dengan 1 sendok tapar 5 ml. Kemudian obat ini harus dihabiskan ya untuk menghindari dari resistensi bakteri yang Mbak katakan tadi. Kemudian harus disimpan di kotak P3K kalau ada. Itu aja mungkin Mbak. Baik, sepertinya Bapak sudah memahami dengan baik ya yang saya sampaikan tadi. Ya sudah Pak, itu saja. Saya ucapkan terima kasih dan semoga anak cepat sembuh Pak. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Nah, jadi teman-teman berkomunikasi dengan pasien anak atau pasien pediatri itu harus menyesuaikan dengan kemampuan kognitif dari anak tersebut. Berkomunikasi dengan pasien pediatri itu memerlukan teknik yang khusus seperti berbicara dengan tenang, berbicara dengan senang. Selain itu bisa juga dengan mengajak anak bermain supaya dapat menghilangkan rasa takut dari anak. Nah, selain itu juga kita bisa membicarakan dengan wali atau orang tua dari pasien agar dapat memberikan obat yang sesuai dengan pengobatan. Terima kasih.